Pernahkah Anda merenungkan suara mana yang paling memengaruhi hari Anda? Apakah suara hati Anda sendiri yang penuh kekhawatiran dan keraguan? Apakah suara dunia dengan berita, opini, dan ketakutannya? Atau suara Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya? Anda mungkin tidak pernah menyadarinya, tetapi cara Anda memulai hari sangat memengaruhi cara Anda menghadapinya. Dan itulah mengapa mendengar suara Tuhan di pagi hari dapat mengubah segalanya. Firman Tuhan bukan sekadar buku berisi halaman dan huruf. Firman itu hidup, aktif, dan sangat pribadi. Anda bisa membaca sebuah ayat berkali-kali, tetapi ketika Anda sedang mengalami masa sulit, tiba-tiba kata-kata itu menjadi hidup dan seolah berbicara langsung kepada Anda. Seolah-olah Tuhan menuliskannya dengan mempertimbangkan rasa sakit, keraguan, dan situasi Anda. Ini terjadi karena Alkitab tidak statis. Ia bernapas, bergerak di dalam roh Anda, dan tahu persis bagaimana menjangkau hati Anda, bahkan di lembah tergelap sekalipun. Ketika kecemasan mencoba menguasai pikiran Anda, ketika, di malam hari, pikiran Anda berpacu memikirkan tagihan, kesehatan, dan masa depan, Alkitab tidak tinggal diam. Ia membisikkan kedamaian. Filipi 4:6 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi tentang membawa ketakutanmu kepadanya dan melepaskan beban yang sebenarnya bukan milikmu. Mungkin Anda mendengar kabar buruk atau menghadapi sesuatu yang tampaknya terlalu berat untuk ditanggung. Di masa-masa ini, 2 Timotius 1:7 menyatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini berarti bahwa rasa takut yang melumpuhkan tidak berasal dari Allah. Dia memberi kita kekuatan untuk terus maju, kasih untuk menopang kita, dan pikiran yang teguh bahkan ketika dunia sedang kacau. Ada hari-hari ketika yang Anda rasakan bukanlah rasa takut, melainkan beban di hati yang tak terjelaskan. Dari luar, semuanya tampak normal, tetapi di dalam, ada kegelisahan. Pada saat-saat inilah Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes 14:1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ia berkata, percayalah, bahkan ketika itu tak masuk akal, bahkan ketika Anda tak melihat langkah selanjutnya, bahkan ketika rencana Anda berantakan. Dan itulah mengapa kita tidak bisa memperlakukan Alkitab sebagai perhiasan atau sumber daya darurat hanya ketika segala sesuatunya buruk. Alkitab adalah penyelamat kita, suara Bapa yang berbicara langsung ke jiwa kita. Dia ingin berbicara kepada kita di pagi hari, di siang hari yang sibuk, dan di malam-malam yang penuh tangisan. Dia ingin menyegarkan jiwa kita setiap hari, karena itulah yang menjaga hati kita tetap teguh menghadapi badai. Jika Anda merasa perlu lebih banyak mendengarkan suara ini dan lebih sedikit yang lain, tetaplah bersama saya, karena bersama-sama kita akan belajar bagaimana menjadikan firman Tuhan bagian yang hidup dari rutinitas harian Anda. Dan di akhir video ini, kita akan berdoa agar Roh Kudus membangkitkan kembali kecintaan Anda terhadap kitab suci. Jika pesan ini sudah menyentuh hati Anda, manfaatkan kesempatan ini untuk berlangganan saluran ini, tinggalkan like, komentar, amin, dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan kata-kata ini hari ini. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, Dia bukan sekadar menyarankan kebiasaan religius. Dalam Yosua 1:8 tertulis, janganlah kitab Taurat ini meninggalkan mulutmu dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau berhati-hati melakukan segala yang tertulis di dalamnya. Maka jalanmu akan berhasil dan engkau akan berhasil. Ini bukan formula ajaib, melainkan prinsip abadi. Semakin firman membentuk pikiran kita,
semakin selaras keputusan dan tindakan kita dengan kehendak Tuhan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pikiran, ketika tidak diisi dengan apa yang benar dan kekal, dipenuhi dengan hal-hal yang fana? Inilah tepatnya mengapa Kolose pukul 3:16 menasihati kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Ini berarti membiarkan kitab suci berdiam, hidup, dan menjadi bagian dari hati kita. Kitab suci seharusnya tidak hanya sesekali berkunjung, tetapi menjadi penghuni tetap yang memengaruhi percakapan, keputusan, dan bahkan reaksi terhadap masalah. Alkitab bukan hanya untuk dibaca. Alkitab harus diserap, disimpan, dihafal, dan diterapkan. Karena ketika hidup menguji Anda, ketika perasaan Anda melemah, dan ketika orang-orang mengecewakan Anda, firman itu tetap ada. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24:35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Segala sesuatu yang kita lihat bersifat sementara, tetapi kebenaran Allah tidak pernah kehilangan kuasanya dan tidak pernah menjadi tidak relevan. Mazmur 119 menggambarkan kenyataan ini dengan indah. Ayat September 11 berbunyi, "Dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya tetap bersih? Dengan hidup sesuai dengan firman MU. Dalam hatiku aku menyimpan firman MU, supaya aku jangan berdosa terhadap MU." Bersembunyi di dalam hati kita berarti memberi tempat permanen bagi firman Tuhan untuk membentuk karakter kita dan memberi kita kebijaksanaan untuk mengatasi godaan dan menolak dusta musuh. Dan mungkin Anda mendengar ini dan berpikir, "Tapi saya sudah mencoba membaca Alkitab setiap hari dan saya tidak sanggup melakukannya." Ini terjadi karena kita sering mencoba hanya karena kewajiban, tanpa memahami bahwa itu adalah sebuah hubungan. Membaca firman bukan seperti mengikuti daftar tugas, melainkan seperti mendengarkan suara seorang sahabat yang sangat mengenal Anda. Roh Kudus menggunakan kitab suci untuk mengajar, mengoreksi, dan membimbing kita. Ketika Anda membuka Alkitab, Anda tidak hanya membaca tentang Tuhan, Anda mendengar Tuhan sendiri berbicara kepada Anda. Itulah sebabnya, di saat-saat putus asa, takut, atau ragu, firman Tuhan tidak hanya menjadi penghiburan, tetapi juga bahan bakar bagi iman Anda. Dan pada akhirnya, ketika Anda memutuskan untuk menempatkan firman Tuhan di pusat hidup Anda akan menyadari bahwa bukan hanya rutinitas Anda yang berubah, tetapi juga cara Anda memandang dunia, bereaksi terhadap masalah, dan berinteraksi dengan orang lain. Seolah-olah setiap halaman yang Anda baca memancarkan cahaya baru dalam diri Anda, mengusir bayangan-bayangan yang mencoba mengelilingi Anda. Pada blok berikutnya, kita akan berdoa bersama dengan doa yang mendalam, memohon kepada Tuhan agar membangkitkan dalam diri kita cinta sejati terhadap Alkitab dan mengajarkan kita untuk mengamalkannya setiap hari, hingga menjadi bagian dari hakikat kita. Jika Anda telah mengikuti sampai sejauh ini, tinggalkan "Amin" Anda di kolom komentar, dan tetaplah bersama kami, karena Tuhan masih akan berbicara banyak ke dalam hati Anda. Tuhan yang terkasih, saat ini aku datang kepada MU dengan hati yang terbuka. Aku menyadari bahwa aku sering membiarkan gangguan dan kekhawatiran dunia ini menjauhkanku dari firman MU. Aku mohon agar Roh Kudus MU membangkitkan dalam diriku hasrat yang mendalam untuk mencari kitab suci setiap hari, bukan karena kewajiban, melainkan karena kasih dan kerinduan rohani. Yesus, aku tidak hanya ingin menghafal ayat-ayat, aku ingin mengenal pengarangnya. Aku ingin mendengar suara MU dalam setiap baris, merasakan kepedulian MU dalam setiap janji, dan menemukan petunjuk dalam setiap pengajaran. Bantulah aku berlari kepada firman MU sebelum aku berlari kepada sumber lain. Semoga itu menjadi suara pertama yang kudengar ketika aku bangun dan yang terakhir yang bergema di benakku sebelum aku tertidur. Tuhan, bebaskanlah aku dari iman yang dangkal. Berilah aku keberanian untuk menerapkan apa yang kubaca,
bahkan ketika itu membutuhkan perubahan yang menyakitkan atau menghadapi kesombonganku. Gunakan kebenaran MU untuk membersihkan hatiku, menyembuhkan luka-lukaku, dan menyelaraskan pikiranku dengan pikiran MU. Semoga setiap halaman Alkitab menjadi pengingat yang hidup tentang siapa diriku di dalam MU dan siapa Engkau bagiku. Ya Bapa, semoga sabda MU menjadi tempat perlindunganku di saat-saat ketakutan, penghiburanku di saat-saat kesakitan, dan kekuatanku di saat-saat kelemahan. Ajarilah aku untuk melawan dusta musuh dengan pedang roh, dan untuk berdiri teguh ketika segala sesuatu di sekitarku tampak tidak stabil. Dan saya juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan saya sekarang. Semoga Tuhan mengobarkan dalam diri mereka cinta yang sama akan firman MU. Semoga mereka menemukan di dalamnya jawaban yang mereka cari, kedamaian yang mereka butuhkan, dan harapan yang menopang. Tuhan, semoga kami masing-masing, mulai hari ini dan seterusnya, dapat berkata, seperti pemazmur, firman MU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semoga kami berjalan dalam terang MU dan tidak pernah lagi hidup dalam kegelapan ketidaktahuan atau ketakutan. Aku bersyukur kepada MU, Yesus, atas karunia Alkitab yang berharga. Terima kasih karena setiap ayat bagaikan surat cinta yang ditulis dari hati MU untukku. Terima kasih karena bahkan ketika aku merasa tersesat, kebenaran MU menemukanku dan memulihkanku. Saya berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus yang agung dan ajaib. Amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, tulis "Amin" di kolom komentar sebagai ungkapan iman. Dan jika Anda ingin lebih banyak orang menerima pesan ini, bagikan video ini, sukai, dan berlangganan kanal ini. Bersama-sama, kita akan terus menyebarkan firman Tuhan dan kasih setiap hari.